Katanya Om Paul tuh datang ke sini mau kembali ketemu adik-adik. Kita sapa dulu yuk. Oke, kita sapa dulu ya. Halo adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan Om Paul bersama Adoy Halo. dalam YKB Mandongeng. Begini Doy, jadi minggu lalu Om Paul itu cerita tentang Bruno, si anjing yang serakah. Emang kenapa sama dia, Kak? Begini, dia itu serakah karena merasa tidak puas dengan apa yang ia dapat, dengan makanan yang dapat, sehingga dia tertipu dengan bayangannya sendiri. Kita mau lihat dulu apakah kira-kira Bruno itu sudah menyesali perbuatannya, sudah berubah atau belum. Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Adik-adik udah siap? Oke, jadi ceritanya kita kembali lihat si Bruno yang waktu lalu Om Paul ceritakan. Dia merasa tidak puas dengan apa yang dapat sehingga semua yang ia miliki pun jadi hilang. Jadi sekarang kita mau lihat Bruno sedang ngapain tuh Doy? Kelihatannya dia sedang menggigit roti. Iya kayaknya adik-adik. Bruno sedang menggigit roti. Yuk kita lihat apa yang sedang dia bicarakan. Oh, rupa-rupanya dia mau ngomong nih. Mau bilang sama kita semua. Wow, ini roti enak sekali. Aku pasti akan makan semuanya sendirian. Tidak akan kubagi-bagikan dengan siapapun. Kalau lihat kata-kata dia sih, kayaknya dia belum berubah, Doy. Iya, masak roti segitu banyaknya tidak dibagi lagi sama Adoy. Ya bukan sama kamu lah. Sama temennya kek atau sama siapa. Kan kamu jauh. Oh iya ya. Nah, benar adik-adik, tiba-tiba Bruno yang lagi seneng, lagi happy, lagi berpikir bahwa rotinya akan dimakan sendiri, kedatangan temannya, si kucing, si Pus-Pus. Tus. Iya, Pus-Pus. Dia berkata begini, si kucingnya menggeleng-geleng dan tertawa kecil. Bruno, kamu tidak bisa makan semuanya sendirian. Kamu tahu, kadang-kadang lebih baik bahagia kalau kita berbagi sama teman-teman. Kalau kamu kira-kira kalau punya roti sebanyak itu kamu mau bagi-bagi sama teman-teman nggak? Ya iyalah. Kalau adik-adik kira-kira kalau punya roti banyak dan lihat temannya di depan lagi bengong, lagi nggak ngapa-ngapain, mau bagi nggak rotinya? Tuh kan, mereka juga mau berbagi, tapi heran kenapa Bruno kayaknya pelit amat ya, tak pernah berubah dan tidak pernah menyesal dari kejadian yang kemarin. Tuh lihat tuh, apa yang dikatakan oleh si Bruno, anjing yang serakah itu. Oh, jangan khawatir kucing, aku akan makan roti ini dengan cepat. Lihat saja nanti. Lagi pula, aku tidak peduli tentang berbagi. Ini kan roti untukku yang diberikan oleh tuanku, bukan untukmu. Enak aja. Waduh, ampun deh. Bruno terus berjalan sambil memegang roti dan sesekali menggigit-gigitnya, dan tiba-tiba ada temannya lagi yang datang. Ternyata dia adalah seekor burung yang terbang mendekat. Bruno, itu roti kelihatannya lezat sekali. Aku juga ingin mencoba dong sepotong. Sedikit aja. Boleh nggak aku minta sedikit? Wih, dengan cepat deh Doy. Si Bruno ngegas deh kalau ngomong. Kalau bicara, coba. Hah? Enak aja. Tidak ada yang boleh memintanya. Sana tenan kok kayak gitu ya? Ya kan tenan-tenan. Nggak boleh ya? Loh,
Tidak ada sedikit pun yang boleh meminta makanan ini. Aku sudah lebih dulu mendapatkannya dan aku berhak menikmatinya. Lagian roti ini kan cuma sedikit. Ampun deh adik-adik, pada roti segitu banyaknya dia bilang sedikit. Tidaklah cukup untuk mengenyangkan perutku jika berbagi. Kalau kalian mau, emang kalian mau? Kayak di iklan aja dia tanya begitu. Ya teman-temannya jelas kan langsung bilang, ya mau lah, ya mau. Dia apa yang ngomong? Dia pasti ngomong apa kira-kira? Doi. Mereka akan dengar. Doi. Lah betul. Si Bruno teriak, ya beli. Enak aja minta. Cari sendiri kalau tidak. Ya ampun adik-adik, si burung agak kecewa juga. Lalu dia merendah terbangnya, mencoba mendekati dan berbicara bijaksana. Bruno, kamu tahu, tidak ada yang salah jika kita berbagi. Meskipun hanya sedikit dengan teman-temanmu. Mungkin kamu akan merasa lebih berbahagia kalau kita semua makan bersama. Betul kan, Pus-Pus? Betul nggak, Doi? Iyalah, betul. Terkadang kita kalau berbagi, hati kita terasa bahagia. Tuh kan. Nah ya ampun. Masa si Bruno bilang lagi dengan seringai, menyeringnya begini. Lebih bahagia? Tidak. Aku bahagia sekali sekarang. Kalau tidak ada yang menghalangiku dan menggangguku makan. Saat Bruno melihat teman-temannya mencoba ingin meminta, dia pun tergesa-gesa untuk menelan semua roti yang segitu banyaknya. Saking cepet-cepetnya dia makan seperti makhluk yang nggak tahu diri. Apa yang terjadi? Dia terbatuk. Tuh kan, kasihan deh. Pasti keselak. Iya adik-adik, kasihan. Sampai si Bruno nggak bisa bernapas. Adik-adik, teman-temannya yang tadi minta sedikit aja nggak dikasih, tetap saja hati mereka penuh dengan belas kasih. Iya, kucing, burung datang mendekat dan berusaha untuk menolong Bruno yang kesakitan dan mencoba untuk menolong sebisanya. Mereka ada yang memukul-mukul punggungnya, ada yang mukul-mukul bagian dadanya. Lihat, Bruno, kamu terlalu serakah. Dan sekarang roti yang kamu punya justru akan membuatmu mati. Tuh kan? Iya, Bruno. Kalau saja kamu tadi berbagi dan memakannya dengan pelan-pelan bersama dengan kita, pasti kita semuanya akan bahagia dan dapat menikmati rotinya dengan enak. Tuh kan sekarang gimana rasanya? Aduh adik-adik, kalau kita ngelihat si Bruno kasihan banget. Aku salah. Aku terlalu serakah. Sekarang aku merasa sangat bodoh, teman-teman. Dan aku menyesal karena aku tidak pernah mau belajar dari kesalahanku. Bruno duduk dengan kepala tertunduk menyesali keputusannya yang serakah dan tidak mau berubah. Dengan peristiwa itu akhirnya Bruno belajar hal yang baik, yaitu jadi makhluk yang tidak serakah dan mau berbagi. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Bruno adik-adik. Teman-teman, aku minta maaf ya. Aku berjanji mulai sekarang aku akan berbagi dengan kalian semua. Aku tidak mau serakah. Kadang-kadang aku sekarang sadar lebih baik berbagi dan berbagi bahagia. Berusaha
untuk menyenangkan semua orang, semua teman-teman, itu lebih baik daripada aku egois dan serakah mementingkan diri sendiri. Akibatnya akan merugikan diriku sendiri. Au, au, au. Kucing dan burung tersenyum, merasa senang dengan perubahan sikap Bruno. Bagus, bagus Bruno. Itu baru sikap yang baik. Yuk, ingat Bruno, kebahagiaan datang dari berbagi. Dan adik-adik, dari mulai peristiwa itu, mereka semakin menjadi teman yang baik. Dan mereka tidak mulai egois, tidak mau pelit. Mereka suka berbagi dengan apa yang ia miliki. Dan cerita berakhir dengan Bruno yang kini lebih bijaksana. Dan ketikanya berjalan menuju ke rumah masing-masing. Dan berjanji untuk siap berbagi apa yang mereka miliki. Serakah hanya membuat kita kehilangan apa yang kita miliki. Kadang kebahagiaan datang dari berbagi dengan teman-teman. Seperti dalam kitab Amsal yang mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kalian mau pilih yang mana? Kalau kamu pilih yang mana? Ya, aku mau berbagi dengan sesamaku. Karena itulah yang disukai Tuhan. Betul kan teman-teman? Betul kan adik-adik semuanya? Mulai hari ini, yuk buang semua sikap serakah, egois yang mementingkan diri sendiri, dan mulai mengasihi dan berbagi kepada sesama. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah! Dadah! Sampai berjumpa lagi ya. Bye-bye!